Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini gereja merayakan hari raya orang sakit bertepatan di hari Minggu biasa yang ke-6. Peringatan hari orang sakit ini juga mengarahkan pada penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette di Lourdes. Dan saya mendapat kesempatan di bulan Mei 2023, kesempatan yang penuh rahmat untuk boleh mendampingi ziarah ke Eropa Timur, dan salah satu tempatnya adalah di Lourdes. Ini menjadi sangat spesial karena kami berada di tempat ini 3 hari, lebih lama dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Dan apa yang menarik di sana yang hendak saya bagikan di hari orang sakit sedunia ini. Pada waktu senggang, kami diberi kesempatan untuk beraktivitas pribadi, berdoa pribadi, dan lain sebagainya. Dan saya memilih tempat di seberang sungai, berhadapan langsung dengan groto atau tempat patung Maria dari Lourdes diletakkan. Dan di seberang itu, saya duduk di bangku panjang, dan di sekitaran saya ada begitu banyak orang tua atau lansia, dan juga orang-orang sakit, baik yang sakitnya ringan maupun yang berat. Karena ada begitu banyak peralatan medis yang ada di tubuhnya. Namun ada satu hal yang menampar wajah saya lah, ketika memperhatikan para lansia dan juga orang-orang sakit ini. Tangan mereka memegang rosario, dan di wajah mereka tampak ketenangan, kedamaian, dan itu yang sungguh-sungguh menampar saya. Apa yang membuat saya merasa tertampar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya merasa tertampar karena saya sebagai seorang imam masih muda dan sehat dibandingkan dengan para orang tua ini yang sakit, yang sudah berumur. Mereka datang dengan kepasrahan. Mereka percaya dan dengan penuh iman bahwa penyerahan diri mereka di hadapan Allah melalui perantaran Bunda Maria itu adalah penyerahan diri yang total, sehingga tampak dari wajah mereka itu ketenangan meski sedang sakit. Tampak wajah kedamaian meski usia sudah lanjut. Dan ini sungguh-sungguh mengena di hati saya. Maka kemudian saya duduk bersama dengan mereka sambil memegang rosario. Saya memandang patung Bunda Maria dari kejauhan untuk boleh merasakan cinta, merasakan damai, sukacita yang juga dialami oleh para lansia dan juga orang sakit. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman saya ini di mana ketika orang berserah dan berpasrah pada Tuhan, maka di sana ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita yang luar biasa yang sungguh-sungguh dialami oleh setiap pribadi. Pengalaman tertampar ini menjadi refleksi saya dan juga yang saya bagikan untuk kita semua dengan berpedoman pada bacaan Injil hari ini. Ketika orang-orang sakit ini, walaupun dibebani oleh sakit penyakit, tetapi mereka tetap tenang, berserah pada Tuhan. Dan hal inilah yang kemudian sungguh-sungguh mengingatkan kita akan pengalaman orang kusta yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Orang kusta adalah orang yang disingkirkan, orang yang dijauhi, orang yang dipinggirkan, dianggap najis oleh kebanyakan orang. Sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan, dihindari oleh begitu banyak orang. Karena tadi dikatakan sebagai najis. Namun
Kata-katanya itu menyadarkan kita semua. Dalam hal ini menampar kita secara iman. Ketika dia mendengar tentang Tuhan, dia bermohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kata-kata yang sungguh dalam arti tertentu menampar iman kita adalah, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kenapa itu bisa menampar iman kita? Yang pertama, dia sebagai orang yang tersingkir, yang dijauhi oleh banyak orang, dan dia tahu keadaannya itu. Dia sadar akan dirinya yang dianggap najis dan lain sebagainya, yang dianggap tidak layak. Apalagi berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa, di hadapan Yesus yang penuh kuasa. Maka dengan kerendahan hati, dengan kesadaran diri, tetapi dengan iman, ia percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya. Maka dia mengatakan, "Kalau engkau mau." Ia tidak memaksa Tuhan. Ia tidak mau supaya Tuhan berbelas kasihan karena ia menjadi orang yang terpinggirkan. Tetapi dia bermohon karena iman dan percaya. Maka di sana dikatakan, Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menjadikan ia tahir. Hal yang kedua yang juga menampar iman kita adalah ketika orang-orang menjauhi orang kusta, ketika orang-orang menyingkirkan orang kusta, justru Yesus datang mendekat. Ia tidak hanya mendekat, merangkul, tapi juga mencamanya, sehingga ia menjadi sembuh. Yesus memberi gambaran kita sebagai seorang pengikut yang baik. Ia datang menjumpai mereka-mereka yang disingkirkan, yang dihindari, yang dianggap najis dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus dan kerendahan hati seorang kusta ini mengajak kita semua untuk mendalami dan mengimani dengan sungguh kemurahan hati Allah, ketergerakan hati Allah akan belas kasih buat kita semua. Maka kita datang kepadanya dengan kerendahan hati seperti orang kusta yang bermohon dengan penuh iman. Dan juga datang kepada setiap orang, merangkul mereka dengan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman orang kusta dan juga bacaan-bacaan hari ini menghantar kita semua, menampar iman kita yang mungkin selama ini turut menjadi orang-orang yang menyingkirkan orang lain. Atau kita sama seperti orang lain, tidak seperti orang kusta yang meminta pertolongan, yang memohon kepada Allah tetapi dengan paksaan. Memaksa Tuhan lewat doa-doa kita. Memaksa Tuhan lewat novena-novena kita. Kita memaksa Tuhan agar mengabulkan setiap permohonan kita. Dan ketika setiap permohonan kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, lalu kita marah kepada Tuhan. Kita mengeluh, kita menggerutu, dan bahkan ada orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan menjawab setiap kebutuhan umat manusia. Dan itu sangat nyata lewat pengalaman orang kusta yang kita dengarkan hari ini. Di saat orang semua menyingkir, di saat semua orang pergi dari mereka, di saat orang-orang menganggap mereka najis, justru Tuhan datang menjumpai, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apapun pengalaman hidup kita, mari kita belajar untuk berserah pada Tuhan. Bukan mengeluh, menggerutu, atau memaksa Tuhan mengabulkan doa kita. Dalam keadaan dan situasi apapun, jangan pernah menyingkirkan orang lain. Jangan mengabaikan orang lain atau bahkan mengatakan orang lain najis. Tetapi datang, ada bersama dengan mereka, tinggal bersama mereka, merasakan hidup bersama dengan mereka. Dan di hari orang sakit sedunia ini,
juga menjadi pertanyaan bagi kita. Maukah kita untuk menemani mereka yang sedang sakit? Maukah kita rela untuk mencium bau pesing orang tua kita yang sudah lansia? Maukah kita untuk menyuap bubur untuk orang tua kita atau lansia yang ada di sekitar kita? Maukah kita untuk menemani mereka yang bercerita, yang mungkin berulang-ulang kali cerita yang sama? Maukah kita untuk setia menemani orang-orang sakit dalam penderitaan, meneguhkan mereka, menyadarkan mereka, dan membuat mereka merasa tidak sendirian? Marilah jadi tangan Tuhan yang terulur untuk menolong sesama, meneguhkan mereka yang sedang sakit, mereka yang putus asa, menemani mereka yang lansia atau lanjut umur. Dan jadilah rendah hati dan penuh kepasrahan, dan Tuhan akan mentahirkan kita, Tuhan akan menjadikan kita manusia baru, pribadi-pribadi yang dikasihi, bukan disingkirkan, pribadi-pribadi yang dicintai, bukan dinajiskan, pribadi-pribadi yang dirangkul, bukan dilepaskan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.